Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Rian pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai bab 5, mengenai membuka gerbang dunia. Teks tanggapan pada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelumnya termasuk jenis buku apakah gambar tersebut? Nah, kalian lebih suka buku fiksi atau buku non-fiksi? Mengapa demikian? Berikan alasannya. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya dan disusun berdasarkan khayalan atau imajinasi si penulis. Contoh buku fiksi sendiri yaitu cerita fantasi, dongeng, komik, novel, dan juga puisi. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi kejadian sebenarnya yang disusun berdasarkan fakta dan disampaikan menurut kajian ilmiah. Contohnya yaitu buku pengetahuan umum, buku pelajaran, buku biografi, dan buku kata-kata motivasi. Nah, selain itu, ada juga jenis buku bergambar, adalah buku yang terdiri dari atas elemen teks dan gambar yang saling berkaitan. Buku bergambar disusun melalui proses kerjasama yang baik antara penulis, ilustrator, editor, dan penata letak untuk menghasilkan teks dan gambar yang padu dan juga menarik. Nah, untuk contohnya di sini adalah kumpulan dongeng binatang Nusantara. Nah, selain itu, terdapat 4 kelebihan buku bergambar. Yang pertama, dengan adanya gambar memudahkan membaca untuk memahami isi cerita yang disajikan. Yang kedua, dengan adanya gambar, pembaca dapat mengetahui gambar mengenai ekspresi tokoh. Yang ketiga, membaca dapat mengetahui latar tempat dan suasana terkait peristiwa yang terjadi. Dan yang keempat, membaca dapat mengetahui ciri-ciri fisik tokoh yang diceritakan pada buku bergambar tersebut. Nah, bagian-bagian buku. Setiap buku tersusun oleh bagian-bagian tertentu. Bagian-bagian yang menyusun buku sebagai berikut. Yang pertama itu bagian sampul buku. Yang pertama, pada bagian sampul buku, judul buku, nama yang dipakai untuk buku yang dapat menunjukkan secara pendek isi dari buku tersebut. Judul buku pada gambar tersebut adalah hitam dan Selanjutnya, sampul depan buku berisi tampilan tampak depan, terdapat gambar dan ilustrasi. Selanjutnya, yang ketiga, penulis atau pembuat ide buku tersebut. Yang keempat, penerbit merupakan perusahaan yang menerbitkan buku tersebut. Contohnya Erlangga, Media Pustaka, Gramedia, dan lainnya. Yang kelima, punggung buku terletak di tengah, biasanya diisi dengan judul dan nama penulis. Yang keenam, sampul belakang buku terdiri dari sinopsis, merupakan cerita singkat yang menceritakan keseluruhan tentang buku. Selanjutnya itu kode batang buku. Terdapat 13 digit kode angka yang merupakan nomor urut yang dipakai oleh penerbit perpustakaan dan juga toko buku guna mengidentifikasi judul dan edisi buku tersebut. Selanjutnya, bagian halaman hak cipta. Pembuat buku, informasi yang tercantum pada bagian buku antara lain. Yang pertama, penulis. Yang kedua, editor. Dan ketiga, ilustrator. Dan yang keempat, penalaah. Dan penalaah terbagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu informasi tentang penerbit dan alamat penerbit buku. Yang kedua itu informasi tentang hak cipta buku.
Selanjutnya, bagian yang ketiga, daftar isi. Halaman daftar isi memuat daftar judul, bab, dan subbab dalam buku. Selanjutnya, bagian keempat itu penutup buku. Penutup buku terdiri atas referensi atau daftar rujukan, glosarium atau catatan penulis, serta biodata pembuat buku. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.